Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran saya. Nah, jadi di video pembelajaran saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi analisis salah satu layanan fintech yang terintegrasi di Indonesia. Dan untuk layanan fintech sendiri yang akan saya paparkan adalah tentang OVO. Nah, kenapa saya memilih OVO? Karena OVO ini adalah layanan fintech sekaligus dompet digital yang udah jadi andalan saya sehari-hari. Karena di sini tuh OVO menawarkan banyak sekali fitur-fitur dan juga layanan-layanan yang bikin saya ini ngerasa terbantu. Nah, ngomongin soal fintech kayaknya nggak afdol kalau kita cuman sekedar tahu aplikasi atau layanannya tanpa tahu sejarah dan gimana asal-usul dari fintech itu sendiri bisa eksis di dunia saat ini gitu. Apalagi populer banget di Indonesia pada saat ini, yang mana sekarang kan kita udah masuk era global teknologi gitu kan ya. Nah, kita harus tahu dulu nih gimana sih cara fintech ini berkembang dari masa ke masa dan bahkan bisa langsung teradaptasi di Indonesia. Nah, saya akan ngebahas semuanya saat ini juga. Nah, jadi semua tuh bermula dari tahun 1866 di mana itu ditandai dengan era fintech 1.0, di mana waktu itu tuh dipasanglah sebuah kabel telegraf antar negara yang berfungsi untuk mentransfer uang dari satu negara ke negara yang lain. Nah, pemasangan kabel telegraf ini tuh jangkauannya luas, bahkan bisa sampai mencakup Atlantik pada waktu itu, dimana itu fungsinya ini adalah untuk mengirimkan informasi berupa keuangan kepada negara yang lain. Misalkan Amerika mau ngasih informasi mengenai pertumbuhan dolar dan sebagainya, itu bisa melewati kabel telegraf itu. Lalu lanjut di masa 1918 di mana waktu itu Amerika membuat sebuah sistem yang namanya sistem Fedwire, di mana waktu itu tuh Amerika itu menciptakan sebuah alat untuk transfer uang pertama di dunia menggunakan si telegraf itu sendiri. Lanjut tahun 1950-an di mana lahir sebuah kartu pembayaran pertama, yakni Diners Club tahun 1950 dan American Express tahun 1958, dan ini adalah awal digitalisasi pembayaran. Nah, jadi keduanya ini merupakan kartu kredit pertama di dunia. Lanjut ke 1967 di mana waktu itu ATM pertama tuh diluncurkan oleh Barclays di London, dan ini merupakan tonggak besar bagi keuangan berbasis teknologi. Selanjutnya ada era fintech 2.0 yakni tahun 1967 sampai 2008. Nah, mulai 1970-an ini tuh bank itu mulai menggunakan mainframe komputer untuk mencatat segala transaksi. Lalu lanjut di tahun 1973 itu ada yang namanya SWIFT, yakni Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Nah, itu tuh lahir dan menjadi standar komunikasi transaksional antar bank global. Lalu lanjut di 1980 sampai 1990 itu internet dan komputer itu kan mulai lahir dan masuk ke tengah-tengah masyarakat. Nah, itu tuh online banking pertama tuh juga diperkenalkan di Amerika dan Eropa pada saat itu. Lalu lanjut di tahun 1998 tuh lahirnya yang namanya PayPal dan menjadi tonggak pembayaran digital lintas negara. Dan di tahun 2000 itu muncul yang namanya sistem e-commerce yang kita kenal kayak Amazon, eBay, terus Alibaba, dan itu tuh butuh sistem pembayaran online yang aman. Lanjut ke era fintech 3.0 di mana itu adalah merupakan revolusi startup dan juga mobile di dunia. Nah, 2008 ini yang seperti kita tahu tuh lagi yang namanya krisis keuangan global dan memicu ketidakpercayaan masyarakat tuh pada bank tradisional dan menjadi peluang bagi startup fintech. Lalu tahun 2009 Bitcoin dan teknologi blockchain itu diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto, dan itu menjadi resolusi aset digital pertama pada saat itu. Lalu lanjut di tahun 2010-an itu tuh lahir dan ledaknya teknologi smartphone dan mobile banking dan e-wallet pun berkembang pada saat itu. Lalu lahir banyak startup fintech global seperti Stripe tahun 2010, Square 2009, dan Revolut tahun 2015. Lanjut ke tahun 2020, fintech itu makin beragam. Digital banking, peer-to-peer lending, insurtech, robo-advisor, crypto, dan DeFi itu mulai berkembang pada saat itu. Lanjut ke pandemi COVID-19 yang akhirnya mempercepat adopsi transaksi digital dan contactless payment. Karena kan pada saat itu satu dunia lagi lockdown ya, dan
pembayaran tatap muka itu tuh lagi nggak mungkin banget pada saat itu, sehingga aplikasi atau sistem-sistem ini tuh mulai berkembang dan populer di tengah-tengah masyarakat. Lanjut ke sejarah awal fintech di Indonesia. Dan itu tuh terbagi dalam beberapa fase. Fase pertama adalah fase awal di tahun 1980 sampai 2000. Nah, di tahun 1980 itu kan Bank Indonesia dan Bank Nasional itu kan mulai mengadopsi teknologi komputer untuk sistem pencatatan, sehingga itu mulai jadi cikal bakal lahirnya fintech di Indonesia. Lalu tahun 1988 itu terjadi deregulasi perbankan atau Pakto 88, sehingga memperluas akses perbankan dan mempercepat adopsi teknologi. Lalu di tahun 1990-an, ATM, kartu debit, dan kartu kredit itu mulai meluas di tengah-tengah masyarakat. Lalu lanjut di tahun 2000-an, internet banking dan SMS banking populer di bank-bank besar seperti BCA, Mandiri, BNI, dan lain-lain. Lanjut ke masa transisi itu di tahun 2007 sampai 2014. Di tahun 2007 itu Telkomsel itu meluncurkan yang namanya T-Cash. Nah, itu tuh salah satu layanan uang elektronik pertama pada saat itu. Lalu lanjut di tahun 2010-an awal, e-commerce Indonesia kayak Tokopedia, Bukalapak itu tuh mulai berkembang dan kebutuhan sistem pembayaran digital tuh makin meningkat. Seperti yang kita rasain juga ya tahun itu kan online shop itu kan macam Tokopedia dan Bukalapak tuh populer banget, bahkan iklannya itu sampai menjalar di setiap stasiun televisi, ataupun kita sering lihat di jalanan itu ada sebuah baliho besar tuh yang nawarin e-commerce tersebut gitu. Lalu lanjut di tahun 2013 itu OJK itu berdiri dan mulai mengawasi sektor keuangan non-bank termasuk fintech itu sendiri. Nah, lanjut ke tahun 2014, Bank Indonesia meluncurkan regulasi uang elektronik. Nah, lanjut ke era ledakan startup fintech pada tahun 2015 sampai 2019. Nah, pada tahun 2015 tuh Gojek meluncurkan yang namanya GoPay, dan itu tuh juga populer sampai saat ini juga. Lalu di tahun 2016 OJK itu ngeluarin aturan fintech lending yakni POJK 77 tahun 2016 dengan dasar legal P2P lending. Lanjut di tahun 2017 lahirlah sebuah asosiasi fintech Indonesia atau disingkat AFTEK sebagai wadah kolaborasi industri. Lanjut ke tahun 2017 sampai 2019 itu masa-masa dompet digital tuh populer dan marak di tengah-tengah masyarakat. Nah, OVO, Dana, Link Aja tuh hadir pada saat itu. Lalu pertumbuhan pesat P2P lending yakni seperti Akulaku, Kredivo, Modalku, dan Investri. Nah, kalau untuk Akulaku, Kredivo, Modalku, dan Investri itu kan sekarang populernya tentang peminjaman uang online ya, dan itu tuh juga lahir bersamaan dengan si dompet digital kayak OVO, Dana itu lahir. Lalu di tahun 2018 Bank Indonesia itu memperkenalkan gerbang pembayaran nasional atau GPN, yakni adalah kartu debit lokal. Nah, kalau kalian nyadar ya, di setiap logo-logo QRIS itu kan ada tulisannya terintegrasi dengan GPN ya. Nah, GPN itu sendiri yaitu kayak gerbang pembayaran nasional yang emang resmi dari Bank Indonesia sendiri. Lalu lanjut di eranya akselerasi digital yakni di tahun 2020 sampai sekarang. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, 2020 ini kan masa-masa kita lagi COVID ya. Masa-masa dimana semua transaksi itu berubah, dan itu tuh pun berlanjut gitu setelah COVID itu berakhir. Nah, di tahun 2020 itu pandemi COVID itu mendorong transaksi digital naik drastis dan cashless society itu makin kuat. Jadi orang-orang tuh lebih milih buat nyimpen duitnya di handphone atau di dompet digital masing-masing dibandingkan ada uang cash fisik gitu. Karena kan yang kita tahu ya, mungkin realitas sekarang juga kalau setiap orang nanya ada cash nggak, itu kan pasti jawabnya nggak ada, bisa pakai QRIS nggak. Nah, itu tuh salah satu dampak terbesar dari era 2020 itu. Lanjut ke 2021 di mana BI meluncurkan BVS yakni sistem transfer real time murah. Lalu OJK juga memperketat regulasi fintech lending dan hanya platform berizin resmi yang boleh beroperasi pada saat itu. Lalu di tahun 2022 hadir bank digital murni seperti Jago, Cbank, Bank Neo Commerce, Blue by BCA Digital. Lanjut ke 2023 sampai 2025 mulai diperkenalkannya QRIS atau QR Code Indonesian Standard. Satu QR untuk semua pembayaran. Nah, QRIS ini tuh juga populer ya pada saat ini gitu, karena benar-benar tuh semua dari layanan fintech itu bisa disatukan di dalam satu QR Code itu. Lalu selanjutnya ada ekspansi fintech ke wealth
Tech, Insurtech, dan Embedded Finance. Lalu sinergi antara bank tradisional, fintech, dan big tech, contoh kolaborasi bank dengan Gojek, Tokopedia, dan Shopee. Nah, jadi intinya untuk fintech global sendiri itu kan lahir tahun 1866, di mana waktu itu diciptakan sebuah kabel telegraf antar negara untuk ngirim informasi seputar keuangan. Lalu berkembang jadi ATM, SWIFT, kartu kredit, PayPal, Bitcoin, hingga bank digital modern. Lalu untuk fintech di Indonesia sendiri itu dimulai dari ATM dan internet banking di tahun 1990-an, lalu berkembang ke e-money tahun 2007, dan booming e-wallet dan P2P lending di tahun 2015 ke atas. Lalu era bank digital dan QRIS mulai dari 2020 sampai sekarang. Nah, lanjut saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang akan saya paparkan, yakni OVO. Nah, jadi OVO sendiri ini awal berdirinya ini di tahun 2016 dan diperkenalkan oleh PT Lipo Group melalui PT Visionet Internasional. Nah, jadi awalnya OVO ini dirancang itu untuk aplikasi loyalty dan rewards point. Lalu di tahun 2018 OVO menjalin kerjasama dengan Grab, dan OVO tuh jadi pembayaran utama di Grab Indonesia pada saat itu. Selain itu, OVO juga menjadi partnernya Tokopedia, dan waktu itu pembayaran Tokopedia ini bisa menggunakan yang namanya OVO. Lalu lanjut ke 2019, OVO tuh jadi 3 e-wallet terbesar di Indonesia gitu, saingannya dengan GoPay dan juga Dana. Lalu di tahun 2020 itu kan pandemi COVID menyebar ya, dan akhirnya ngebuat transaksi digital OVO ini melonjak gitu. Lalu lanjut di tahun 2021 OVO akhirnya resmi diakuisisi oleh Grab, dan di saat itu juga Tokopedia ini tuh diakuisisi sama Gojek. Jadi OVO ini sebenarnya ada plus minusnya di tahun 2021, di mana dia ini bermitra dengan Grab secara resmi, tapi di sisi lain mitranya dengan Tokopedia ini lepas karena waktu itu Tokopedia udah langsung diambil oleh Gojek. Lalu OVO tuh memperkuat layanan juga di tahun itu seperti asuransi digital, investasi reksadana, dan juga pay letter. Nah, di tahun 2023 OVO ini kayak tetap jadi e-wallet, salah satu e-wallet yang paling top di Indonesia gitu. Meski waktu itu bersaingnya ketat banget ya, karena kan waktu itu juga lahir ShopeePay, dan yang mana saingannya jadi bertambah. Tapi meskipun gitu eksistensi OVO ini tetap nggak tergantikan sampai sekarang gitu. Terus OVO ini juga semakin berkembang di sektor financial service, dan ekosistem pembayaran OVO ini lebih kuat di merchant official dan juga store-nya Grab resmi. Oke, sekarang kita akan langsung mulai saja ya mendemonstrasikan mengenai tampilan OVO dan juga fitur-fitur apa aja yang ada di dalamnya di versi sekarang. Nah, oke, kita sekarang langsung masuk aja menggunakan security code ya. Nah, tampilan awalnya tuh kayak gini guys. Nah, ini di sini di bagian yang OVO Cash ini tuh adalah informasi saldo yang kita punya. Lalu di sini juga ada fitur top up, transfer, tarik tunai, dan juga histori pembayaran ataupun histori OVO kita yang udah kita lakukan dalam beberapa hari terakhir. Kita coba yang di bagian transfer. Nah, transfer di sini tuh ada pilihan gitu, mau ke sesama OVO atau ke rekening bank. Ini juga ada transaksi terakhir, misalkan kita habis ngelakuin transaksi dengan siapa aja. Oke, sini juga ada pilihan lain ya, misalkan kita mau nabung. Nah, OVO ini tuh punya yang namanya mitra dengan Superbank, yang mana tuh Superbank ini tuh khusus kayak bank yang terintegrasi dengan OVO untuk menyimpan atau nabung uang di situ gitu. Lalu ada juga pinjaman kalau kita mau minjem uang. Pinjamnya coba kita pencet. Pinjaman ini juga terintegrasi dengan Superbank itu sendiri, dan limit peminjaman itu sampai 100 juta. Lalu ada uang elektronik yang terintegrasi di sini. Oke, di sini kalau kita mau beli pulsa atau paket data juga bisa ya guys. Pencet coba pulsa atau paket data. Tuh di sini ada pilihan harganya juga. Biasanya itu suka ada diskon ya guys, mungkin karena sekarang lagi nggak ada. Paket data juga ada pilihannya. Oke. Lalu kalau kita mau bayar listrik juga nih bisa.
ada token listrik atau tagihan listrik. Lalu untuk air PDAM juga bisa, tinggal kalian masukin aja lokasinya dan nomor pelanggannya, internet dan TV kabel. Nah ini kalau kalian mau kayak istilahnya apa ya, langganan gitu dengan salah satu layanan TV kabel, misalkan kayak IndiHome atau Indovision yang dulu kan populer juga ya, Transvision, itu bisa lewat sini, lewat pembayarannya. Nah seperti ini sih. Nah kalau kalian mau tarik tunai juga bisa ya guys. Tarik tunainya ini bisa apa namanya, ada pilihan baik dari ATM BCA atau dari Indomaret, tapi masing-masing tuh ada biaya adminnya, yakni sebesar Rp5.000. Lalu kita pencet ke finance. Oke, karena ini lagi loading, nggak tahu juga kenapa. Nah di sini juga ada fitur QRIS ya guys. Jadi QRIS ini tuh kalau kalian misalkan mau beli sesuatu gitu itu bisa pakai saldo OVO ini gitu, yang asalkan kalian harus ada kode QRIS-nya gitu. Nah ini juga ada, nah 100, nah ini juga ada poin ya guys, poin OVO. Nah poin OVO ini setiap kalian ngelakuin suatu pembayaran itu tuh kalian akan dapat 1 poin, dan 1 poin ini dihargainya setara dengan Rp1. Oke. Nah intinya seperti itu aja sih ya demonstrasi dari saya mengenai aplikasi OVO itu sendiri. Nah jadi keunggulan dari OVO itu sendiri, karena menurut saya OVO ini kan terintegrasi dengan Grab ya, dan di Grab ini banyak banget layanan-layanan yang ditawarkan. Misalkan Grab Hemat, yang mana tuh kita setiap perjalanan itu hanya cukup bayar Rp5.000 atau Rp7.000, yang mana itu sangat berguna juga terutama bagi saya sebagai mahasiswa. Jadi saya milih untuk menggunakan OVO aja. Cuman kekurangan dari OVO ini sendiri itu karena kan di sekitar saya ini jarang banget ya yang pakai OVO. Jadi kalau misalkan saya mau ngelakuin pembayaran lewat OVO tuh agak susah gitu, karena kalau misalkan mau transfer ke dompet digital lain, misalkan Dana, itu tuh ADM-nya itu atau biaya adminnya itu nggak sedikit, dan itu juga apa ya istilahnya harus ada minimal transfernya gitu. Kalau misalkan saya cuma mau transfer Rp5.000 itu tuh nggak bisa, makanya kekurangannya sih di situ gitu. Cuman sejauh ini sih OVO ini tampilan UI-nya itu bagus ya, dan gak bikin bingung juga. Apalagi tambah lagi tuh sering ngasih cashback dan juga poin pembayaran, yang mana itu suatu saat bisa berguna banget bagi saya. Nah jadi sekian pembahasan dari saya mengenai aplikasi fintech yang terintegrasi di Indonesia, yakni OVO. Semoga kalian semua bisa mengambil manfaat dan juga pembelajaran dari pembahasan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.